wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah, kali ini aku sama teman-teman berkesempatan buat beribadah di tanah suci. Sayangnya nggak banyak yang bisa aku bagi di video ini, cuma video singkat sebelum kita sampai tiba di tanah suci. Ya, barangkali bisa memotivasi teman-teman semua supaya bisa bersemangat dan berkeinginan juga berkesempatan beribadah di sana. Hada haramaka wa haram rasulika waj'alhu wiqayatan minan nar wa amanatan minal adabi wa su'il hisabi. Amin ya rabbal alamin. Para karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki kota Madinah. Tentunya kita juga memasuki tanah haramnya kota Madinah. Kita telah melakukan perjalanan kurang lebih 5 jam perjalanan dari kota Jeddah ke kota Madinah ini. Dan jalan yang kita lalui ini namanya yaitu Syar'i Al-Hijrah, atau bisa kita sebut dengan Jalan Al-Hijrah. Kalau di Indonesia ada Jalan Sudirman, kalau ini adalah Jalan Al-Hijrah. Kenapa tidak dinamakan Jalan Al-Hijrah? Karena jalan ini merupakan jalur Rasulullah SAW ketika hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Rasulullah SAW membangun Islam di kota Mekah itu selama 13 tahun. Namun Rasulullah SAW kurang berhasil. Maka Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang kalau dengan kendaraan ditempuh selama kurang lebih 5 jam. Bayangkan capeknya Rasulullah SAW pada saat itu. Rasulullah hanya menunggangi satu unta bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan beliau sedang capek, maka Rasulullah yang menunggangi unta tersebut. Tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq yang capek, maka Abu Bakar As-Siddiqlah yang menunggangi unta tersebut. Maka patutlah kita agungkan Rasulullah, kita muliakan Rasulullah, karena berkat perjuangan berat beliau, Islam bisa kita rasakan di kota kita, di negeri kita Indonesia, tanpa melakukan peperangan. Adapun ketika kita masuk ke tanah haramnya kota Madinah ini, ada beberapa adat yang harus kita lakukan, yang harus kita jaga. Yang pertama, kita tidak boleh membawa tanah ataupun batu dari tanah haramnya kota Mekah dan tanah haramnya kota Madinah. Kita dilarang keras membawa tanah haramnya kota Mekah dan tanah haramnya kota Madinah ini dibawa keluar dari tempatnya. Kadang-kadang orang di Indonesia itu suka membawa abu dari tanah haram, itu tidak diperbolehkan sama sekali. Dan juga kita tidak diperbolehkan untuk membunuh binatang-binatang yang berada di tanah haramnya kota Madinah ini. Biasanya sering di Masjid Nabawi musim jangkrik, mereka yang bersolat di Masjid Nabawi, yang berada di Masjid Nabawi, jemaah baik dari Turki, dari Indonesia, dari manapun, tidak berani membunuhnya, karena adab kita terhadap tanah haramnya kota Madinah
yaitu dilarang membunuh binatang-binatang yang berada di kota Madinah ini. Dan di kota Madinah ini setelah ditetapkan menjadi tanah haramnya, maka dilaranglah peperangan di kota Madinah ini. Tanah haramnya kota Madinah, tanah haramnya kota Mekah terjadi setelah Fathu Mekah, yaitu 8 Hijriah. Pada saat itu Rasulullah SAW melaksanakan perang Hunain, dan pada saat itu juga Rasulullah SAW menetapkan batas-batas haramnya kota Mekah dan batas-batas haramnya kota Madinah. Kalau tanah haramnya kota Mekah, tanah haramnya kota Madinah itu merupakan sebuah keistimewaan bagi kedua kota ini, yaitu kota Madinah dan kota Mekah, maka dilaranglah bagi non-muslim, bagi orang yang tidak beragama Islam untuk memasuki kota suci Mekah dan juga kota suci Madinah ini. Dan juga dilarang juga bagi mereka yang tidak melakukan syariat Islam berkeliaran ataupun berkeliaran di jalan-jalan kota Madinah ini. Di depan kita Bapak dan Ibu, ya, Ibu juga, ada sebuah menara besar. Ada sebuah menara, dan menara tersebut merupakan menara dari masjid. Nama masjidnya yaitu Masjid Jum'ah. Apa nama masjidnya? Masjid Jum'ah. Maaf, ini adalah Masjid Quba. Insya Allah kita akan melaksanakan ziarah Masjid Quba ketika nanti city tour di kota Madinah. Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW yang berada di kota Madinah. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, lebih dulu mana Masjid Nabawi dan Masjid Quba? Rasulullah pertama kali membangunnya, yaitu pertama kali membangun Masjid Quba ini. Karena pada saat itu Rasulullah SAW di kota Madinah itu merupakan rumahnya Rasulullah SAW dan dibangun setelah pembangunan Masjid Quba ini. Dan perlu diketahui oleh ibu dan adik-adik bahwasanya di kota Madinah ini, hotel di kota Madinah tidak boleh melebihi dari 14 tingkat tingginya. Kenapa? Karena agar menara dari Masjid Nabawi itu bisa dilihat dari kota-kota Madinah. Kalau di Mekah itu bebas. Di Mekah itu sampai berapa ya? 20 ada, sampai 16 itu semuanya ada. Tapi kalau di kota Madinah batasnya yaitu cuma 14 tingkat. Karena kenapa? Karena agar orang-orang ataupun para jemaah bisa melihat bahwasanya menara-menara di Masjid Nabawi tersebut bisa kita lihat dari kejauhan. Para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kota Madinah dengan keindahannya. Madinatul Munawwarah itu adalah nama baru dari kota Madinah. Nama asalnya sebelum Rasulullah SAW hijrah, namanya yaitu Yasrib. Ketika Rasulullah SAW hijrah, maka kota Yasrib tersebut dirubah menjadi kota Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang bercahaya dalam segi penyebaran agama Islamnya. Dan perjalanan kita akan menuju ke hotel kita. Dan insya Allah hotel kita yaitu Royal Andalus, satu hotel